Ya, sama seperti beberapa minggu lalu, bahwa kita telah mengulas proporsi senjata dan item yang ada di berbagai serial tokusatsu. Dan ternyata, memang masih banyak sekali contoh lain yang terdapat di serial-serial berbeda. Jadi tidak ada salahnya membuat part kedua dengan tetap menggunakan tema yang sama. Ketidakjelasan ukuran yang dimaksud bisa karena ada perubahan yang terjadi di satu scene, namun berubah lagi di scene yang berbeda tanpa adanya penjelasan. Dan jika merasa ada yang terlewatkan, silakan tuliskan di kolom komentar. Atau simak video part satunya, siapa tahu yang kalian cari sudah pernah kita ulas sebelumnya. Dan kalau begitu langsung saja kita simak 7 proporsi item dan senjata paling membingungkan di Tokusatsu versi Tokufex Indonesia. Tri-Lance Kyoru Sentai Zyuranger. Senjata tombak dengan 3 buah lembing pada tiap ujungnya ini adalah kepunyaan bagi sang ranger biru di serial Zyuranger, di mana ia memang ahli dalam memainkan tombak sebagai sarana dalam pertempurannya bersama dengan anggota dalam timnya. Dan atau Tricera Ranger mendapatkan senjata tersebut di sebuah pulau misterius yang menyimpan kutukan. Bersama dengan kawan-kawannya pun, mereka berhasil mendapatkan senjata yang menjadi incaran mereka sejak awal. Namun di adegan pertempurannya, kita bisa melihat bahwa senjata ini memiliki ukuran panjang yang lumayan, nyaris ukuran tombak pada umumnya. Namun ketika dibelah dua untuk digabungkan menjadi Howling Cannon, Tri-Lance tiba-tiba menjadi berukuran sangat pendek, hampir seukuran Saber Dagger yang dimiliki oleh Tiger Ranger. Ya, meskipun kita tahu bahwa senjata tersebut memang bisa disusutkan, tapi tentu saja tidak akan bisa menjadi sependek itu secara logika. Sebab yang ditampilkan adalah versi merchandise Bandai saat Tricera Ranger melemparkan senjata tersebut. Defender Sword Mirai Sentai Time Ranger. Six Ranger di serial Time Ranger ini memiliki senjata utama sekaligus satu-satunya, yakni DV Defender, yakni hybrid pistol canggih sekaligus pedang yang diaktifkan dengan voice recognition oleh Time Fire sendiri. Tentu saja, DV Defender merupakan salah satu senjata terkeren sekaligus paling powerful di Sentai bertema mesin waktu tersebut. Namun ada momen yang membuatnya tidak konsisten secara ukuran. Hal itu bisa kita lihat ketika Time Fire mengubah DV Defender menjadi mode pedang yang disebut sebagai Defender Sword. Kita bisa melihat bahwa ujung pedang tersebut awalnya terlihat kecil dan lumayan pendek ketika diaktifkan, namun berubah menjadi sangat panjang seukuran pedang normal saat digunakan untuk melawan musuh. Ya, meskipun itu adalah senjata dengan teknologi masa depan, namun tidak ada penjelasan atau adegan yang menunjukkan perubahan ukuran DV Defender menjadi Defender Sword pada episode Time Ranger manapun. Satu-satunya yang masuk akal adalah karena itu merupakan item merchandise Bandai yang digunakan untuk sequence peralihan pistol menjadi pedang. Quake Hammer Ninpu Sentai Hurricaneer. Ini adalah gadget milik Hurricane Yellow yang berbentuk palu. Dengan desain yang menyerupai kepala singa, Quake Hammer bisa digunakan untuk menciptakan gempa kecil saat dihentakkan ke tanah. Palu ini juga kemudian disatukan dengan gadget lain milik anggota Hurricaneer menjadi triple gadget, dengan formasi yang bisa ditukar-tukar sesuai kebutuhan. Dan disitulah kejanggalan terjadi. Sebab pada saat disatukan menjadi triple gadget, kita bisa melihat bahwa ukuran Quake Hammer kelihatannya jauh lebih kecil dan pendek. Padahal, gagangnya semula sangatlah panjang ketika digunakan untuk bertarung. Hal itu juga menjadi aneh karena logo Hurricane Yellow semula ada di tengah-tengah gagangnya. Namun seketika berubah posisi menjadi di bagian pangkal saat menjadi triple gadget. Hal yang sama terus terjadi ketika digabungkan dengan double gadget milik duo Gorizer. Sebab palu sepanjang itu tidak akan muat dalam packaging ketika diproduksi menjadi merchandise. Maka, adegan penyatuan senjata tersebut adalah menggunakan properti sesuai dengan ukuran mainan. Wing Pentak Bakuryu Sentai Aba Ranger. Masih di Super Sentai, kali ini juga merupakan senjata personal milik Six Ranger sekaligus antagonis, yakni Aba Killer. Seperti yang kita tahu, bahwa Ranger putih tersebut memiliki senjata utama yang disebut sebagai Wing Pentak, yakni sebuah belati yang desainnya menyerupai bulu kuas, serta bisa difungsikan untuk menulis sesuatu di udara. Ya, agak mirip seperti Sodofon milik Shinkenger beberapa tahun kemudian.
Namun ketika dialihkan menjadi mode pedang, ukuran wing pentak sendiri seakan jauh lebih panjang seukuran pedang biasa pada umumnya. Padahal sebelumnya, kita bisa melihat bahwa belati tersebut sangatlah mini dan handy. Hal itu terus terjadi sepanjang kemunculan Abare Killer yang menggunakan senjata tersebut. Tidak ada penjelasan yang masuk akal terkait ketidakkonsistenan ukuran senjata tersebut, sehingga senjata sepowerful wing pentak sekalipun menjadi tidak jelas ukurannya. Dan juga, logika serupa tetap diterapkan pada versi Power Rangers Dino Thunder. Garuru Saber, Basha Magnum, dan Doga Hammer, Kamen Rider Kiva, masuk ke Kamen Rider, di mana Rider bertema Dracula ini punya senjata yang sekaligus adalah monster yang dinamakan sebagai Arm Monster. Terdiri dari 3 jenis senjata, yakni Garuru Saber yang digunakan untuk Garuru Form, lalu ada Basha Magnum yang digunakan untuk Basha Form, dan juga Doga Hammer untuk Doga Form. Senjata-senjata ini dibentuk dari 3 pria yang menjadi orang terakhir bagi rasnya masing-masing, namun dikutuk oleh King Fangire untuk menjadi senjata baginya, yang kemudian digunakan oleh Kiva pada era modern saat itu. Dan bisa kita lihat, saat semua senjata terlipat, ukurannya memang sangat kecil dan nyaris sama ukurannya satu sama lain. Namun saat digunakan sebagai senjata, ukuran mereka menjadi jauh lebih besar dan panjang, terutama untuk Garuru Saber dan juga Doga Hammer. Meskipun semuanya adalah perangkat yang bertema mistis dan sihir, namun sekali lagi, semua itu adalah properti yang disesuaikan dengan merchandise Bandai. Ixa Riser, Kamen Rider Kiva, masih di Kamen Rider Kiva. Kali ini adalah senjata milik Secondary Rider untuk versi tahun 2008, yakni Keisuke Nago atau Kamen Rider Ixa. Dan untuk versi modern ini, Ixa bisa mengakses form lanjutan yang disebut sebagai Rising Ixa, yang bisa diakses menggunakan perangkat ponsel bernama Ixa Riser. Ponsel flip ini terletak di bagian mulut helmet Ixa yang bisa langsung diambil dan digunakan sebagai blaster atau pistol. Dan disitulah kejanggalannya terjadi, sebab saat ponsel tersebut diambil dari mulut Ixa, kita bisa melihat bahwa benda tersebut cukup mini dibandingkan dengan jengkal tangannya. Namun sepersekian detik kemudian, Ixa Riser berubah menjadi sedikit lebih besar seukuran ponsel pada umumnya. Walaupun bisa kita lihat bahwa ukuran ponselnya membesar sedikit saat dicabut, namun tetap tidak sebesar setelahnya. Bahkan Floodstyle yang menjadi gagang pistolnya pun menjadi lebih panjang saat digenggam. Padahal semula, kita tahu bahwa Floodstyle-nya kurang lebih hanya seukuran ibu jari. Meskipun itu merupakan teknologi modern dan bukan berbasis mystical. Gun Saber, Kamen Rider Ghost, dan yang terakhir adalah senjata milik Takeru Tenkuji yang sangat serbaguna, sebab bisa dialihkan menjadi pistol dan pedang, serta digabungkan dengan perangkat lainnya. Sesuai dengan namanya yang mengandung kata pedang sekaligus pistol, menjadikannya sebagai salah satu senjata paling multifungsi yang ada di Kamen Rider Neo Heisei. Saat digunakan dalam mode normal, Gun Saber adalah pedang yang lumayan besar dan panjang, bahkan ketika dibelah menjadi 2 pedang untuk form Musashi. Namun saat digunakan sebagai pistol, item ini terlihat sedikit lebih pendek. Hal itu bisa kita lihat saat Kamen Rider Ghost mengakses Billy the Kid form, atau saat diubah menjadi panah ketika mengakses bentuk Robin Hood. Bahkan gagangnya bisa digenggam oleh 2 tangan saat menjadi pedang, namun kemudian hanya bisa digenggam 1 tangan saat menjadi mode pistol. Ketidakkonsistenan ukuran tersebut juga nyaris tidak ada penjelasan sama sekali. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.